saya Crescentia Ranti Devisa, mahasiswa Magister Administrasi Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas topik penting dan relevan dengan dunia pendidikan, yaitu mewujudkan pendidikan yang berkualitas melalui perencanaan berbasis data di satuan pendidikan. Mengapa perencanaan itu penting? Pendidikan yang berkualitas tidak terjadi secara kebetulan, melainkan melalui perencanaan yang matang, secara sistematis dan berkelanjutan. Menurut Bappenas pada tahun 2020, perencanaan pendidikan adalah suatu proses merancang masa depan pendidikan berdasarkan kebutuhan nyata dan informasi yang akurat. Perencanaan menjadi kunci untuk menjawab tantangan pendidikan di era globalisasi saat ini. Adapun ketimpangan-ketimpangan yang terjadi saat ini seperti ketimpangan mutu, rendahnya literasi dan numerasi siswa, kurangnya pemerataan akses pendidikan, hingga kepada rendahnya partisipasi orang tua. Salah satu pendekatan yang sangat dianjurkan saat ini adalah perencanaan berbasis data. Menurut UNESCO Institute for Statistics, perencanaan berbasis data adalah proses menggunakan data faktual dan sistematis untuk membuat keputusan pendidikan yang rasional dan tepat sasaran. Adapun data-data yang dapat digunakan seperti data peserta didik dengan jumlah peserta didik, kehadiran, nilai ataupun latar belakang. Data yang kedua adalah data guru seperti kualifikasi, beban mengajar guru serta kompetensi guru. Dan yang ketiga adalah bagaimana sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Yang keempat adalah data hasil evaluasi pembelajaran dan data lingkungan sekolah. Dengan pendekatan ini, sekolah tidak hanya menebak-nebak masalah, tetapi dapat mengidentifikasi secara tepat akar persoalan dan dapat menetapkan prioritas yang benar. Bagaimana perencanaan berbasis data diterapkan di sekolah dasar? Berikut adalah langkah-langkah strategis yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan mengadakan survei tentang kehadiran siswa, asesmen hasil belajar, ataupun data kondisi, ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ataupun sarana prasarana lainnya yang ada di sekolah. Strategi yang kedua adalah analisis data. Data yang terkumpul diolah dengan melihat masalah yang tren ataupun yang sedang viral saat ini. Contohnya, siswa kelas 4 yang memiliki capaian literasi di bawah standar nasional. Strategi yang ketiga adalah penetapan prioritas masalah. Sekolah menetapkan peningkatan literasi sebagai prioritas program yang perlu dibenahi. Dan yang keempat adalah perumusan program dan strategi. Dalam menyusun program seperti gerakan literasi sekolah, pelatihan guru, dan kerjasama dengan perpustakaan daerah. Dan yang kelima adalah monitoring dan evaluasi. Perencanaan bukan berhenti pada penyusunan program saja, tetapi perlu dievaluasi secara berkala. Manfaat perencanaan berbasis data. Dengan perencanaan berbasis data, manfaat yang diperoleh antara lain, yang pertama dapat meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Yang kedua, menghindari program yang tidak relevan. Dan yang ketiga adalah menjamin efisiensi penggunaan anggaran.
Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas kepala sekolah dan guru. Dan yang kelima, mendorong partisipasi warga sekolah dalam pengambilan keputusan. Mari kita wujudkan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan, dimulai dari perencanaan yang cerdas dan berbasis data. Sebagai pemimpin pendidikan, kita memiliki peran penting dalam membangun budaya berpikir sistematis di sekolah. Ingat kata bijak, what get measured, get managed. Apa yang terukur, itulah yang bisa diperbaiki. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Salam pendidikan.